Selamat berjumpa kembali di Perspektif Kepala Suku Nusantara. Kali ini kita berdiskusi mengenai hukum di negeri ini. Akhir-akhir ini kita tahu bahwa ada lagu-lagu merdu yang dilantunkan di dunia hukum kita, setidak-tidaknya oleh 3 tokoh penting, yakni Jaksa Agung, Kapolri, dan Menteri Hukum dan HAM. Lagu-lagu merdu ini kita berharap agar itu benar-benar menjadi kenyataan, di mana ditegaskan bahwa hukum itu harus bermanfaat bagi masyarakat, harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat, dan harus dilaksanakan untuk keadilan masyarakat. Bahkan Jaksa Agung menegaskan bahwa sekarang hukum tidak lagi harus tumpul ke atas dan tajam ke bawah, tetapi harus tajam ke atas dan tumpul ke bawah. Seperti pernyataan beliau berikut ini. Bahwa hukum tidak lagi tajam ke bawah dan tumpul ke atas, termampu menyerap rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat. Selanjutnya, Kapolri di dalam pengarahannya kepada para pejabat Polri meminta agar para pejabat mengawasi polisi-polisi yang nakal. Bahkan beliau menegaskan bahwa kalau tidak bisa para pejabat itu membersihkan kenakalan polisi yang ada di bawah, maka dia akan potong yang di atas. Maksudnya dia akan berhentikan jabatan-jabatan yang ada, baik Kapolres, Kapolda maupun jabatan-jabatan di pusat. Karena beliau sangat menginginkan hukum diterapkan secara murni dan konsekuen. Juga tentu bahwa hukum itu untuk kepentingan masyarakat dan hukum itu untuk kemanfaatan dan keadilan. Sementara lebih baik kita simak apa pernyataan Kapolri sebagaimana yang berikut ini. Menghadapi era keterbukaan, tentunya rekan-rekan harus peka bagaimana rekan-rekan harus mampu melaksanakan komunikasi publik dengan baik. Peka terhadap situasi, peka terhadap apa yang diharapkan oleh masyarakat, dan kemudian kita bisa melakukan langkah yang tepat. Karena kalau kita berpikir dengan cara kita sendiri, maka hasilnya bukan semakin baik, tapi semakin hancur. Anggota-anggota yang melakukan penyimpangan, dan itu berdampak terhadap organisasi, maka saya minta untuk rekan-rekan tidak ragu-ragu untuk melakukan tindakan tegas. Karena ini untuk kepentingan organisasi. Dan mohon maaf, kalau ini tidak mampu membersihkan ekor, maka kepalanya yang saya potong. Kita menyimak bahwa Menteri Hukum dan HAM juga belak-belakan mengupas tentang bagaimana hukum kita yang berjalan. Hukum itu bisa menjadi industri hukum. Hukum itu bisa dipermainkan. Itu memang kita rasakan. Itu memang kita saksikan dalam keseharian hidup berbangsa dan bernegara,
di mana hukum itu tidak mendatangkan keadilan. Siapa yang kuat, maka hukum akan berpihak kepada mereka. Dan rahasia itu dibuka belak-belakan oleh Menteri Hukum dan HAM. Dan kemudian beliau juga menghimbau bagaimana hukum itu harus diberlakukan. Lebih baik kita simak sepenuhnya apa yang menjadi pernyataan beliau melalui video berikut ini. Hukum itu belum tentu adil. Oleh sebab itu, hukum belum tentu adil. belum tentu adil. Hukum itu pedoman-pedoman yang sifatnya abstrak, sedangkan keadilan itu konkretnya. Oleh sebab itu sering sekali hukum yang berupa pedoman itu tidak adil. Mari kita bangun keadilan, karena hukum itu alat untuk menegakkan keadilan. Kalau hukumnya tidak adil, hukum dalam arti abstrak tuh, kita buat putusan. Jaksa juga harus kreatif, polisi juga harus kreatif untuk itu, gitu. Nah, kalau ikut hukum semata-mata dalam arti formal itu bisa dimain-mainkan, Mas Peter. Anda bisa pakai pasal ini, Pak Mahfud bebas. Kalau pakai pasal ini, itu dihukum. Mau bebas atau mau dihukum? Oh, saya mau bebas, bayar berapa? Kan gitu aja. Kalau mau pasal-pasal ya, kalau mau pasal-pasal. Tapi kalau mau moral, itu beda. Kita berharap bahwa tembang-tembang merdu ini bisa menjadi kenyataan dan terus menjadi kenyataan yang dirasakan oleh rakyat seluruhnya, bahwa hukum itu untuk keadilan, untuk kemanfaatan bagi seluruh rakyat, bukan untuk orang-orang tertentu. Dan kita berharap agar itu bukan sekedar retorika. Kita berharap agar itu tidak sekedar lip service, tetapi benar-benar diimplementasikan sampai ke bawah, sampai masyarakat melihat bagaimana hukum itu benar-benar untuk keadilan, seperti yang diungkapkan dalam istilah restoratif justice, hukum untuk keadilan. Ini memang sesuai dengan watak Pancasila. Karena Pancasila sebagai sumber daripada segala sumber hukum, dan ada nilai instrumental dalam Pancasila itu yang harus diterapkan di dalam norma-norma hukum. Sebagaimana negara hukum kita, tetapi negara hukum kita adalah negara hukum yang sesuai dengan Pancasila, bukan sesuai dengan kekuasaan dan kekuatan orang-orang tertentu. Kita berharap dan kita berdoa bahwa lagu-lagu merdu di dunia hukum ini menjadi kenyataan dan masyarakat merasakan keadilan yang menyentuh kepada semua orang, semua anggota masyarakat. Jadi tidak ada akal-akalan, tidak ada menang-menangan lagi, tetapi untuk kebaikan bersama. Nah, ini akan lebih mantap lagi kalau diterapkan melalui penegakan Pancasila murni dan konsekuen. Karena penegakan Pancasila secara murni dan konsekuen tentu memantapkan penerapan hukum yang menjadi keadilan bagi masyarakat, tetapi tidak hanya itu. Tentu akan memperbaiki bagaimana ekonomi kita bermanfaat bagi seluruh rakyat, bagaimana politik kita, politik negara yang sesungguhnya bukan politik akal-akalan, dan sosial budaya kita juga sosial budaya warisan nenek moyang kita yang begitu indah. Kita berharap bahwa politik kita, politik yang Pancasilais, karena politik yang berlaku sekarang ini banyak mendatangkan mudarat daripada manfaatnya. Politik yang biaya tinggi, politik yang akal-akalan, ini harus segera ditiadakan, karena bukan begitu caranya demokrasi yang sesuai dengan Pancasila. Demokrasi sesuai dengan Pancasila
pemilihan pun tidak harus dengan biaya besar. Presiden, gubernur, bupati, dan selanjutnya ke bawahnya dapat dilakukan dengan musyawarah mufakat. Tidak harus dengan voting biaya tinggi, tidak harus dengan sogok menyogok, serangan pajar, dan akal-akalan lainnya. Kita berharap setelah politik ini, politik yang Pancasilais, maka politik ini bukan lagi politik praktis yang akal-akalan, tetapi politik kenegaraan untuk membangun negara yang adil, makmur, dan merata. Dengan penerapan Pancasila secara murni konsekuen, insya Allah semuanya itu bisa terlaksana dan kita mendapatkan pemimpin-pemimpin yang amanah, yang dapat dipercaya.